Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala dina ribatan matina baina qulubil mu'minin wa atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzili wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala afdalus salatu wassalam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyal hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus ketua DKM kita di Masjid Ar-Rahman Bapak Sijar, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan Korsima, guru kita bersama akhina fillah Ustadz Asmat HR. Tak lupa pula para guru-guru kita, pendidik kita yang senantiasa memberikan cahaya-cahaya keilmuannya buat kita, buat pegangan hidup kita di dunia. Di antaranya Abuya Kiai Haji Rahmadin Afif, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kiai Haji Abu Bakar Aziz, mudah-mudahan antum biar sehat walafiat. Ustadz Musyafa, begitu juga Ustadz Mursidi, Ustadz Muhammad, dan para asatidzat yang lainnya yang tak mampu Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada antum sekalian. Pastinya sudah banyak kita dengar, mungkin dari awal bulan Sya'ban kita banyak mendengar atau banyak menghadiri acara-acara tawakufan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yang perlu Al-Fagir ingatkan kembali tentang hakikat datangnya bulan Ramadan. Ada kalanya nih kita ini umat Nabi Muhammad nih kurang memahami hakikat Ramadan. Ada kalanya. Saya ngambilnya dari tengah-tengah saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu apapun bentuknya. Biasanya Allah kasih pemimpin. Satu contoh, Allah ciptakan malaikat. Jumlah malaikat yang mesti kita kenal itu ada 10. Tapi pada hakikatnya jumlah malaikat kagak kehitung. Jumlah malaikat kagak kehitung. Tapi dari sekian banyaknya malaikat yang ada, Allah kasih pemimpin malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Disebutnya sebagai Sayyidul Malak, pemimpinnya para malaikat. Jumlah nabi yang mesti kita kenal ada 25. Riwayat Imam Al-Baihaqi mengatakan jumlah nabi itu ada 124.000. Sekian banyaknya nabi, Allah kasih pemimpinnya, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah yang dikatakan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah hadiahkan itu buat kita, buat umat Nabi Muhammad. Jumlah hari dalam seminggu, dari hari Senin sampai hari Minggu, ada 7 hari. Dari 7 hari yang ada, Allah kasih pemimpinnya, yaitu hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam. Begitu juga dari jumlah bulan.
Dalam setahun ada 12 bulan. Allah kasih pemimpin daripada bulan tersebut untuk umat Nabi Muhammad adalah bulan suci Ramadan yang dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur. Pemimpinnya para bulan. Wa subhanallah. Kalau kita memahami hakikat Ramadan, antum bisa bayangkan kalau Nabi sampai bilang, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan." Manakala umatku paham, tahu, ngerti kandungan keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, la tamannau, kata Rasulullah. Niscaya umatku berangan-angan kiranya Allah jadikan seluruh bulan itu adalah Ramadan. Kalau umat Nabi Muhammad paham. Karena hakikat puasa Ramadan ini tidak diberikan, tidak dihadiahkan oleh Allah buat semua manusia. Kalau kita baca Al-Quran, kita ada kalian mendapati ayat panggilan itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti siapapun yang merasa dirinya orang, yang merasa dirinya manusia, akan terpanggil dengan kalimat ini. Tapi kalau Ramadan, Allah tidak panggil semua manusia. Yang Allah panggil golongan khusus. Dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Yang dipanggil yang beriman saya. Kenapa? Karena Allah ingin berikan hadiah. Hadiahnya ini, Masya Allah. Seperti apa hadiahnya? Anda ingin cerita apa? Mengingatkan dulu. Sebelum Allah memberikan hadiah puasa buat kita, ada hadiah sebelum puasa. Sebelum puasa ada hadiah. Nabi yang bilang. Sekarang Anda mau nanya. Sekarang ini malam kita udah tarawih belum? Tahun ini malam ini kita udah tarawih belum? Hari ini kita udah puasa belum? Belum berpuasa. Puasa Ramadan kira-kira berapa hari lagi? Berapa hari? Wah, ada yang bilang 8 hari, ada yang bilang 4 hari. Tapi intinya kita ini belum berpuasa nih hari. Kita belum bertarawih. Anda mau nanya, antum jawab yang jujur. Puasa kita anggap tinggal 4 hari lagi. Kira-kira gira nggak? Gira nggak? Girangnya karena apa nih? Karena tukang es kelapa juga girang nih. Tukang kolak juga girang. Anda tapi yakin girangnya antum dengan datangnya Ramadan ini karena ingin beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, walaupun di hari kita belum berpuasa, walaupun di malam kita belum bertarawih, ahla abu ya, ahla. Samihni Bu ya. Masya Allah. Kata Nabi, walaupun di hari kita belum berpuasa, walaupun di malam kita belum terawih, baru sekedar girang, baru girang doang. Saking girangnya kita akan datangnya Ramadan, biasanya masjid, musalla, majlis taklim itu tartim Ramadan. Yang biasa kita dengar, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami. Sering kita dengar begitu. Padahal kita belum puasa nih hari. Belum terawih. Baru sekedar girang. Girangnya aja dibayar sama Allah. Girangnya saja dibayar sama Allah. Dengan apa Allah membayar rasa gembira kita? Dengan masuknya bulan Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran. Allah bayar rasa gembira kita akan masuknya, dengan masuknya bulan Ramadan, berupa Allah haramkan api jahanam menyentuh kulit umat Nabi Muhammad yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Itu baru girang. Pertanyaan yang paling sederhana, kalau girangnya aja ada balasannya begitu mulia, lalu bagaimana ketika kita menjalankan ibadah puasanya? Lalu bagaimana ketika kita mendirikan ibadah tarawih? Kalau girangnya aja balasannya begitu indah, ayuhal ikhwan. Maka oleh sebab itu, ma'asyal hadirin rahimakumullah, tawakufan yang ada saat ini, yang kita lakukan pada hari ini, bukan berarti kita berhenti berbuat kebaikan. Yang biasa kita hadir di majlis taklim pada mendekati Ramadan ini, diistirahatkan sementara. Tujuannya apa?
11 bulan antum mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Saatnya saat ini antum praktekkan. 11 bulan antum dapat ilmu dari Abuya, kita punya guru. Abuya Ubaidillah, dari Abuya Rahmatin Afif, dari Kiai Haji Abu Bakar Hasis dan guru-guru yang lainnya. 11 bulan kita dapati itu. Saat inilah kita praktekkan ilmu yang mereka berikan kepada kita. Paling tidak tujuan kita bersilaturahmi ini atau tawakufan ini tujuannya untuk kita menyambung tali silaturahmi kita kepada sanak famili kita. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Ana pribadi kadang-kadang kalau mendekati Ramadan suka sedih sendiri. Sudah berapa banyak Ramadan melewati perjalanan hidup kita. Sudah berapa banyak lebaran melewati kita. Pernahkah kita merenung? Setiap Ramadan tiba, setiap lebaran tiba, pasti ada saja yang berkurang orang-orang yang kita cintai yang pernah ada di tengah-tengah kita. Kemana ayah ibu kita? Yang mana pada Ramadan tahun lalu kita masih dapat pandang wajahnya. Sambil kita pegang tangannya, kita cium tangannya. Dan kita ucapkan, ibu, bapak, selamat menunaikan ibadah puasa. Apakah wajah itu masih dapat kita lihat pada Ramadan tahun ini? Kemana saudara-saudari kita, adik kita, kakak kita, yang mana pada Ramadan tahun lalu kita masih dapat berbuka puasa bersama mereka dengan hiasan gelak tawa di saat berbuka. Apakah wajah mereka masih dapat kita lihat pada Ramadan tahun ini? Kemana kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, yang mana pada Ramadan tahun lalu masih mengulurkan tangannya kepada kita sambil mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apakah kita masih dapat melihat tangan tersebut? Apakah kita masih mendengar kalimat tersebut dari mereka? Ada kalanya yang Ramadan tahun kemarin kita dapat berkumpul dan jumpai, belum tentu Ramadan tahun ini kita masih dapat menjumpai mereka. Maka tujuan tawakufan ini tiada lain untuk menyambung tali silaturahmi kita kepada mereka. Orang-orang yang dekat kepada kita, wabil khusus, paling tidak kedua orang tua kita. Karena ada kalanya rada-rada salut sama orang daerah. Ada yang orang tuanya nih udah meninggal di kampung. Di kampung udah meninggal. Ketika Ramadan tiba, padahal kita Fatihain dari sini juga nyampe. Tapi saking cintanya dia samperin kuburan orang tuanya. Kalau bahasa kita nyekar. Dia samperin kuburan orang tuanya. Diziarahi kuburan orang tuanya. Tapi ada kalanya kita, rumah orang tua kita dekat, cuma beda RT. Berat banget langkah kaki anak menuju rumah orang tuanya. Padahal Nabi berikan jaminan, siapapun di antara anak yang keluar dari rumahnya niat untuk mengunjungi rumah orang tuanya, maka setiap langkah kaki anak itu berguguranlah dosa-dosanya. Orang tua kita, utamakan mereka, lihat keadaan mereka, lihat ekonomi mereka. Jangan bini mulu kita nomor satu kan. Bini boleh nomor satu, tapi orang tua paling utama. Yang kedua mertua kita, samperin mertua kita. Minta redha, minta maaf. Memang mertua kita tidak melahirkan kita ke dunia. Tapi mertua kita lah yang melahirkan dunia buat kita. Dan yang ketiga guru-guru kita. Samperin guru-guru kita. Minta redha, kita bisa sembahyang dengan benar. Kita bisa wudhu dengan benar. Kita bisa baca Fatihah dengan benar. Belum tentu emak bapak kita yang ngajarin. Tetapi guru kita yang ngajarin kita. Mulia seorang guru. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budak bagi siapapun yang pernah mengajari aku satu huruf. Saking mulianya seorang guru. Imam Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin memerintahkan anaknya belajar kepada seorang guru. Diajarin sama gurunya nih anak, Imam Al-Bagir, cuma baca Fatihah doang. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin tes anaknya. Ya Bagir, coba baca surah Al-Fatihah.
Dia baca secara tartil, rapi, makhrajul hurufnya, tajwidnya rapi dibaca. Nangis Imam Ali Zainal Abidin. Ngomong sama bininya, istriku, itu di dapur ada apaan? Itu di dapur ada apaan? Keluarin semuanya apapun yang ada di dapur. Bawakan di guru anak kita. Karena guru anak kita telah berhasil mengajarkan surah Al-Fatihah buat anak kita. Datengin guru kita. Minta redha, minta maaf, minta keikhlasan atas ilmu yang telah kita terima darinya. Insya Allah ilmu kita menjadi berkah. Bukan berarti, tapi kalau kagak ada juga nggak apa-apa, datang aja, minta redha. Ada kalanya ia mohon maaf, tadi disampaikan oleh Ustaz Asmat, Sabtu hujan, guru tetap datang. Lagi ngantuk dari mana ya tetap datang. Demi keikhlasan kedatangan mereka itu, demi mencapai ridhonya Allah. Kita ada kalanya sebagai murid menjelang lebaran, apalagi lebaran, ada kalanya berat langkah kaki kita mendatangi rumah guru kita. Maka oleh sebab itu, berapa banyak orang yang belajar tahunan, ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa? Karena adab, sopan, akhlak kepada gurunya kurang. Datengin guru kita, minta redha, minta maaf, minta keikhlasan guru kita. Mudah-mudahan dengan memasuki bulan Ramadan ini, doakan Al-Fajr khususnya, biar panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, berkah hidupnya, dan antum semuanya insyaallah kita diberikan kesehatan walafiat dari Allah, panjang umur sampai nanti akan kita berjumpa lagi setelah lebaran nanti. Ini saja yang dapat Al-Fajr sampaikan, lebih kurangnya Al-Fajr mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.